Bicara terkait dengan kebijakan-kebijakan begitu ya, kedepannya juga LPS juga akan memberlakukan kebijakan premi restrukturisasi perbankan per tahun 2025 sesuai dengan ketentuan yang ditulis di Undang-Undang P2SK begitu. Seperti apa terkait dengan hal ini, Pak? Ya, seperti apa? Bank mesti bayar preminya, kira-kira gitu. Karena PRP ini adalah, kita belajar dari krisis tahun 1998. Pada waktu itu ketika perbankan jatuh beramai-ramai, negara yang mesti bayar. Akibatnya utang kita melambung tinggi dan stabilitas fiskal dan moneter terganggu. PRP ini ditujukan untuk tadi menalangi sebagian dana tadi. Jadi ketika ada bank jatuh banyak, yang bayar bukan negara lagi pertamanya, tapi industri. Dan kalau uangnya nggak cukup ditarik, kita bisa utang nanti dibayarnya di ke depan dari industri perbankan ini. Jadi ini penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Ini merupakan pelengkap dari jaringan pengaman sistem keuangan. Jadi nanti selain ada yang biasa penjaminan biasa, tapi ada juga PRP kalau ada bank besar banyak yang jatuh, uangnya dari situ. Mungkin perbankan banyak takut, bayar lebih banyak lagi. Betul, nih, dua kali LPS gitu. makin lebih kaya. Tapi kalau kita lihat dananya setiap tahun nggak banyak-banyak amat. Tahun pertama kita antisipasi pasti hanya 1 triliun dari seluruh perbankan kita. Nah, kalau kita hitung banyak apa enggak, sebetulnya amat sedikit. Kalau dibanding dengan krisis 1998, waktu itu sekian persen dari PDB ya. Kalau kita hitung-hitung, kita perlu, let's say 400 triliun dana pertamanya. Ya kalau 1 triliun kan kira-kira 400 dibagi, ya 400 tahun perlunya untuk mencukupi. Jadi seperti besar tapi nggak Tapi besar-besar amat. efektivitasnya seperti apa, Pak Pur? Karena kalau tadi preminya sedikit kan artinya biaya yang akan ditanggung ke depannya jika terjadi begitu ya. Ini juga akan lebih sedikit begitu. Seperti apa? Efektivitasnya pertama, ini meyakinkan orang bahwa perbankan menjaga dirinya sendiri. Jadi orang nggak akan takut lagi selain penjaminan LPS yang membuat orang nggak ran, tapi melihat ada struktur kebijakan seperti itu, orang tahu bahwa kita bisa akan menghandle masalah yang ada walaupun banyak bank jatuh nanti. Pertama ya dengan uang yang dikumpulkan sendiri, yang kedua bisa pinjam dari keuangan, yang ketiga perbankan bisa bayar nanti ditarik dari tahun-tahun ke depan. Jadi itu akan menimbulkan kredibilitas. Tapi kalau Anda hitung uangnya cukup buat semuanya, ya enggak. Tapi kita kan mesti cermat menggunakannya. Saya pikir kalau kita pakai dengan tepat waktu, uang 10% dari 1998 juga sudah cukup untuk menjaga stabilitas perbankan kita kalau kita menghadapi krisis seperti 1998 lagi. Artinya kita mesti pintar-pintar menggunakan itu dan memanage dan mensosialisasikannya ke publik. Jadi uang ini bukan beban untuk perbankan, tapi justru jaminan untuk perbankan sendiri ke depannya. Sehingga orang, masyarakat tahu, dunia finansial tahu, Indonesia siap dengan segala kemungkinan kalau ada terjadi perburukan ekonomi global maupun domestik. Tapi di satu sisi tadi kan memang lebih menitik beratkan kepada seperti apa meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada industri perbankan. Tapi di sisi lain melihat kondisi yang ada saat ini kita juga sekali lagi meskipun perekonomian sudah mulai membaik tapi tetap masih ada perlu transisi begitu ya dari masa pandemi COVID-19 ke masa kembali normal begitu ya. Urgensinya sendiri untuk kebijakan ini diterapkan di tahun 2025 seperti apa? Seperti saya bilang tadi kan, sebetulnya ini undang-undangnya mewajibkan kita harusnya 4 tahun setelah 2016. Tapi karena perdebatan di regulator yang nggak putus-putus, mereka nggak bisa memutuskan, jadi nggak putus. Begitu saya masuk sini, kayak putusin. Cepat-cepat kita ini lebih cepat mulai sebetulnya lebih bagus, karena uangnya kan nggak banyak dibanding dengan kebutuhan yang kalau betul-betul terjadi. Siklus ekonomi kita 7 tahunan, hitungan saya ya. Jadi setiap 7 tahun ekonomi jatuh, resesi, sebelum ekspansi lagi. Terakhir kita jatuh di tahun 2020 kemarin kan. Kalau 2021 mulai ekspansi lagi, 2022 mulai ekspansi kencang, artinya kalau 7 tahunan sekitar 2029 ada peluang, bukan pasti ya, ada peluang itu terjadi lagi. Jadi sebelum itu kita harus sudah punya cushion untuk menjaga bantalan, untuk menjaga kalau ada apa-apa kita punya uang sedikit lah paling enggak, sehingga semua yakin, perbankan juga yakin bahwa ada program pemerintah, program negara yang bisa menyelamatkan sistem finansial secara keseluruhan dalam jangka panjang. Jadi bukan berapa urgent ya,
Kalau bisa sih nggak dipakai, nggak di ini. Tapi kan kita tahu ada siklus bisnis. Dan kalau kita melupakan siklus bisnis, kita akan sial. Kenapa? Kita nggak siap. Selama ini nggak pernah ada suatu negara yang bisa menghilangkan siklus bisnisnya, termasuk Amerika. Jadi kenapa Amerika tuh 7 tahun juga rata-rata, tapi bisa 9 sampai 10 tahun. Jadi terakhir mereka kan 2008 kan, harusnya 2019 jatuh, nggak jatuh tuh. Tapi 2020 jatuh. Jadi saya pikir tadi 2019 saya pikir oke, business cycle sudah bisa dikendalikan. Ternyata enggak, 2020 jatuh lagi. Sama dengan kita juga 2000 resesi, habis itu mulai ekspansi kan. 2008 ada gejolak kan. Kalau kita nggak siap pada waktu itu, kita pasti hancur. Untung kita udah agak pintar sehingga kebijakannya pas. Setelah itu kan ekspansi lagi. Harusnya 2015-16 jatuh lagi kita. Cuman karena kita tahu dan kita menjalankan respon kebijakan yang baik, downturn-nya tuh jatuhnya tuh nggak dalam-dalam amat. Bahkan 2015 tuh nggak sampai negatif, naik lagi. Tapi respon dari industri perbankan sendiri seperti apa Pak Pur? Karena artinya ada 2 premi yang harus dibayarkan kepada LPLS. Dibanding manfaat yang mereka terima, akan lebih bagus kalau ini dijalankan atau mereka rela lah dengan ini. Tapi sudah ada komitmen dari mereka baik begitu? Karena sebuah keharusan begitu ya Pak. Jadi memang itu diwajibkan oleh hukum. Saya santai aja. Artinya ini kan kemauan DPR, artinya kemauan rakyat kan seperti itu, supaya kita nggak terpuruk lagi seperti tahun 97-98. Cuman kalau Anda lihat nih, mereka juga tadinya protes dengan program LPS yang menarik 0,02%, 0,2% per tahun kan. Tapi kalau kita jalankan dengan baik, Anda lihat tahun lalu, keuntungan mereka kan paling tinggi. Ada yang untungnya 50 triliun lebih, ada ini. Jadi percaya dengan kita, kalau kami jalankan dengan baik, mereka yang untung paling besar nanti. Oke, tapi secara mekanisme, secara sistem dari LPS juga sudah siap begitu Pak untuk premi ini? Sudah siap. IT kami termasuk yang paling baik di sistem finansial Indonesia. Terima kasih Pak Purbaya untuk waktunya bersama dengan CNBC Indonesia. Sangat menarik sekali diskusinya. Sukses terus untuk Anda dan juga LPS tentunya. Terima kasih, Anda juga. Dan demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Purbaya Yudi Sadewa untuk Economic Update CNBC Indonesia Beyond Business.